Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada petang hari ini kita akan sedikit berbicara tentang sebuah permasalahan yang dimana permasalahan ini penting untuk diluruskan, dimana permasalahan ini harus dijelaskan, mengingat hal ini sudah tersebar secara sengaja dengan dibumbui berbagai kedustaan, terkhusus oleh pihak asatidzah jumhur yang nanti akan kita sebutkan. Kita mengetahui dalam fitnah terakhir ini, perpecahan yang terjadi, perpecahan yang dilakukan secara sengaja dan terang-terangan, walaupun caranya dengan cara diam-diam, yang dilakukan oleh asatidzah jumhur, di antara inti permasalahan yang mereka permasalahkan, selain dalam permasalahan media sosial, keberadaan situs dan juga channel dari Jendela Info ataupun YKNU, yaitu permasalahan tentang penerapan protokol kesehatan yang dilakukan oleh Ma'had Minhajul Athar Jember. Jadi asatidzah jumhur melaporkan kepada para ulama. Kita tentunya mengetahui sesuatu hal yang dilaporkan atau disampaikan kepada para ulama, berarti isi itu merupakan inti permasalahan terbesar. Di antaranya tentang penerapan protokol kesehatan yang dilakukan oleh Pondok Jember atau Ma'had Minhajul Athar Jember. Di sini kita akan berbicara, walaupun pihak asatidzah jumhur melakukan perpecahan ini caranya dengan bukan diam ya, tapi diam-diam, dengan mendatangi sekian pondok-pondok, mengumpulkan ustadz-ustadz atau pengajar-pengajar di beberapa kota, di beberapa daerah, diam-diam melakukan hasutan. Ini disebutkan oleh Syekh Abdul Al-Bukhari . 'Bukhari" , 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 'Bukhari"
Namun imbas atau efek atau akibatnya itu merembet, menjalar ke banyak pihak, ke banyak daerah. Artinya di sini sebelum saya memulai tentang pembahasan ini, terkadang atau bisa jadi ada yang menyampaikan kenapa pembahasan atau kebatilan atau kemungkaran atau kesalahan dan kekeliruan asatidzah jumhur itu disebar secara terbuka. Bukankah mereka itu melakukannya secara tersembunyi atau diam-diam? Nah, memang betul. Asatidzah jumhur tidak ada secara terbuka di majelis, kemudian disebar luaskan di channel-channel, di media mereka, celaan-celaan terhadap Ma'had Minhajul Athar Jember. Tidak ada secara terbuka, terang-terangan seperti itu. Mainnya diam-diam. Sementara di situ ada sebuah uslub atau sebuah kaidah yang diketahui kita bersama, yang disebutkan oleh para ulama, bahwa satu kemungkaran atau satu kebatilan apabila dilakukan secara tersembunyi, maka pengingkarannya pun dilakukan secara tersembunyi. Jangan atau tidak secara terbuka. Contoh kecilnya, orang melakukan kemaksiatan dengan diam-diam, dengan sembunyi-sembunyi. Dia tidak melakukannya secara terang-terangan di hadapan masyarakat, di hadapan orang. Itu pengingkarannya pun, nasihatnya pun secara tersembunyi. Ini hukum asalnya seperti itu. Bisa jadi dia mengatakan, lah kalau begitu mengapa kalian mengingkari asatidzah jumhur secara terang-terangan, secara terbuka? Tidak secara tersembunyi, tidak secara tertutup. Maka ada dua hal yang ingin saya katakan di sini. Yang pertama, sebelum saya mengadakan kajian atau muhadharah ringkas ini, beberapa hari yang lalu, beberapa waktu yang lalu, saya sudah berusaha menghubungi pihak asatidzah jumhur dalam permasalahan yang nanti kita akan baca di sini. Baik, kita sekarang permasalahan ini terkait tentang ucapan Ustaz Fauzan Pendem. Nanti rinciannya akan datang bersama kita. Hakikatnya, beberapa waktu yang lalu, kurang lebih seminggu atau 5 hari, kurang lebih seperti itu, saya sudah berusaha untuk menghubungi Ustaz Fauzan Pendem melalui WhatsApp. Saya japri. Bagaimana kebiasaan kita sebagai sesama seorang muslim, untuk kita mulai dengan salam. Namun, entah mengapa, apakah memang ada pola yang disengaja oleh pihak asatidzah jumhur atau tidak sengaja, yang terjadi kenyataannya apa yang menimpa kita kepada asatidzah yang lainnya dari kalangan pihak asatidzah jumhur. Tidak ada respon, tidak dijawab, tidak dibalas sama sekali. Ini kan pernah terjadi tidak jarang.
para dai, para ustadz dari orang-orang yang berusaha berjalan di bawah bimbingan ulama, sebagaimana dalam fitnah ini juga, tidak sedikit sudah berusaha menghubungi sekian asatidzah dari kalangan asatidzah jumhur, namun tidak direspon sama sekali. Bahkan salam tidak dibalas. Dan ini juga pernah saya alami kepada beberapa ustadz yang lainnya dari kalangan pihak asatidzah jumhur. Ustadz Komarnya, Ustadz Ahmad Khodimnya sebelumnya. Begitu juga dengan asatidzah kita yang lainnya. Ustadz Abdul Harisnya menghubungi Ustadz Afifuddin dan yang lainnya. Sama dengan ini. Usaha untuk menghubungi Ustadz Fauzan Pendem sudah saya lakukan beberapa hari sebelumnya. Tapi tidak ada respon sama sekali. Ini yang pertama. Yang kedua, perilaku dari asatidzah jumhur yang mengadakan perpecahan ini jauh-jauh hari sebelum ini sudah disampaikan secara terbuka oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah ta'ala dalam audionya beliau, di mana beliau menyebutkan sekian poin yang dilakukan oleh asatidzah jumhur, perpecahannya, pergerakan secara diam-diam, secara tersembunyi, mengadakan hasutan, mengadakan tahwil wa tadkhim, membesar-besarkan permasalahan, dan yang lain-lainnya. Padahal kondisi tadi, yang dilakukan oleh asatidzah jumhur ini dilakukan secara apa? Secara diam-diam. Tidak secara terbuka terang-terangan. Namun Syekh Abdullah Al-Bukhari menyampaikannya secara terbuka di dalam channel resmi beliau. Hal ini tidak mengherankan. Kaidah yang mengatakan bahwa pelaku kemungkaran atau kebatilan apabila melakukan kebatilan atau kemungkarannya secara tersembunyi atau diam-diam, diingkari secara tersembunyi atau diam-diam, itu tidak berlaku secara mutlak. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Majmu' al-Fatawa jilid 28 halaman 217. Qala rahimahullah, man fa'ala syai'an minal munkarat kal fawahish wal khamri wal udwan wa ghairi dzalika fa innahu yajibul inkaru alaihi bihasabil qudrah. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman. Kata Syekhul Islam rahimahullah, barang siapa yang melakukan sebuah kemungkaran dari berbagai kemungkaran, semisal berbagai perbuatan keji yang dia lakukan, fahisyah, kemaksiatan, atau meminum khamr, minum minuman keras, atau melakukan permusuhan, al-udwan, atau yang lain dari semisal itu, maka wajib untuk diingkari orang ini sesuai dengan kemampuan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaknya dia merubahnya dengan tangannya. Apabila tidak bisa, tidak mampu, maka hendaknya dia merubah dengan lisannya. Dan apabila tidak mampu, maka dia merubahnya atau mengingkarinya dengan hatinya. Dan yang demikian ini selemah-lemah iman. Kemudian beliau lanjutkan, qala fa in kana ar-rajulu mutasattiran bidzalik wa laysa mu'linan lahu ankara alaihi sirran wa satara alaihi kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man satara 'abdan satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Kemudian kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adapun jika pelaku kemungkaran ini
berbuat secara tersembunyi kemungkarannya dengan tidak menampakkan secara terang-terangan, maka hendaknya diingkari pula secara tersembunyi dan ditutupi, tidak diumbar, tidak disampaikan secara terbuka. Orang yang mengingkari itu tidak kemudian diingkari secara terbuka, tidak diumbar kemungkaran tersebut. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, barang siapa yang menutupi aib seorang hamba, maka Allah akan tutupi pula aibnya di dunia dan di akhirat. Kemudian Syekhul Islam menyebutkan, illa an yata'adda dararuhu wal muta'addi la budda min kaffi udwanih. Coba kita perhatikan. Ketika Syekhul Islam rahimahullah menyebutkan bahwa pelaku kemaksiatan, kemungkaran yang dilakukan secara tersembunyi itu kita nasihati dia secara tersembunyi, aibnya, dosanya, kemungkarannya jangan diumbar. Jangan diumbar. Namun kemudian beliau memperkecualikan. Kecuali apabila dorornya itu yata'adda. Illa an yata'adda dororuhu. Apabila imbasnya, akibat buruknya, dorornya, itu yata'adda, menjalar, menyebar kemana-mana. Maka orang yang melakukan perbuatan kemungkaran yang dimana dorornya itu berimbas kepada pihak yang lainnya, menjalar kemana-mana, itu harus dihentikan dari perbuatan udwannya, permusuhannya, melampaui batasnya. Sehingga dari sini kita mengetahui tidak secara mutlak perbuatan kemungkaran yang dilakukan secara tersembunyi itu kemudian diingkarinya secara tersembunyi. Kita lihat fitnah terakhir ini, doror yang terjadi, itu apa? Hanya menimpa pelaku perbuatan kemungkaran tersebut. Dalam hal ini kemungkaran ini yaitu apa? Perbuatan memecah belah. Apakah hanya menimpa pihak asatidz jumhur? Tidak. Dorornya kemana-mana. Bahkan berimbas pada dakwah salafiyah. Di berbagai pihak, bahkan kita sendiri di Timika, sampai berimbas kepada perbuatan yang memalukan. Dan saya katakan menjijikkan. Sampai masjid di Palang. Ini hanya contoh kecil saja. Dari imbas-imbas yang terjadi di berbagai daerah. Akibat yang dilakukan oleh asatidz jumhur. Nah, maka tidak mengherankan Syekh Abdul Al-Bukhari menyampaikan secara terbuka dalam channelnya tersebut. Contoh kecil, bahwa kaidah kemaksiatan itu kalau dilakukan secara tersembunyi, nasihatnya secara tersembunyi, pengingkarannya secara tersembunyi, itu tidak berlaku secara mutlak. Kita lihat secara keumuman pelaku obat bius. Apa itu? Obat-obatan terlarang. Bandarnya atau pengedarnya. Mereka melakukannya secara terang-terangan apa bagaimana? Secara tersembunyi. Nah, terus diingkarinya ada tersembunyi juga antara kita dengan dia. Ya tidak, ini merusak orang seperti ini. Dorornya, kalau pengedar, bukan pemakai ya. Kalau pemakai, korban. Ada orang memakai obat-obatan terlarang. Dah dia sendiri yang terimbas. Kita tahu nih. Kita ternyata melihat suatu ketika dia di pojok rumahnya, di pojok halamannya melakukan. Nah kita tutupi. Kita nasihati, tapi jangan disebar. Tapi kalau pengedar, sama juga secara sembunyi-sembunyi. Namun nggak bisa kemudian kita nasihati cuma harus disampaikan kemana-mana, harus sampai kepada pihak polisi, pada masyarakat. Hati-hati fulan, anakmu nanti bisa. Kan seperti itu. Nah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah diperkecualikan. Maka dasar inilah
Di antara hal yang mendorong untuk saya kemudian menyampaikan yang akan kita atau kita dengar, bahwa efek yang terjadi itu sudah menyebar kemana-mana dan berimbas kemana-mana. Yang berikutnya, tidak sedikit dari beberapa pihak yang meragukan keputusan yang disebutkan oleh Syekh Abdul Al-Bukhari. Dari pihak Asatidzatul Jumhur. Setelah Syekh Abdul Al-Bukhari menyebutkan atau mengeluarkan audio tersebut, masih saja, bahkan sampai detik ini, hari-hari ini, pihak Asatidzatul Jumhur itu tidak mau mengakui bahwa mereka juga punya kesalahan. Nah, beberapa asatidzah itu masih bertemu. Di antaranya sudah disebut namanya saja Ustaz Syukri hafizahullah taala. Itu sempat bertemu dengan Ustaz Abdus Samad dan Ustaz Komar. Setelah keluarnya audio Syekh Abdul Bukhari. Yang dimana masih saja mereka ini, Asatidzatul Jumhur ini kekeh bahwa Jember salah dalam penerapan prokes. Nah, maka di sini kita ingin mendudukkan salah satu poin yang dimana Asatidzatul Jumhur ini terjerumus dalam kekeliruan yang tidak bisa kita anggap enteng. Apa itu permasalahannya? Duduk permasalahannya. Pihak Ma'had Jember pada tanggal 11 Agustus 2020 di berbagai medianya, entah grup ataupun channel, juga ketika itu ada websitenya, tanggapcovid19.com. Walaupun anak sampai detik ini kurang paham apakah situs ini masih dipertahankan atau tidak. Nah, bisa ditanyakan kepada Ustaz Alfian. Pada tanggal tersebut, Ustaz Alfian yang mewakili pihak Ma'had Jember itu membawakan sebuah pernyataan dari Presiden ke-7 Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo hafizahullah, di mana saya bacakan di sini. Judulnya itu begini, di dalam situs tanggap COVID tersebut yang saya screenshot ketika itu. Presiden tekankan pentingnya strategi intervensi berbasis lokal terus dijalankan. Strategi intervensi berbasis lokal. Presiden Joko Widodo dalam kurung Jokowi menekankan pentingnya strategi intervensi berbasis lokal yang selama ini telah dikerjakan oleh Provinsi Jawa Barat agar diteruskan karena skup dalam wilayah merupakan hal penting. PSBB tingkat desa, PSBB tingkat kampung. PSBB ini apa? Pembatasan sosial berskala besar. Nah, kurang lebih entah istilahnya karantina mandiri, PSBB, istilah lainnya juga apa? Lockdown mini. Ini sudah ada pembahasannya di beberapa channel. Sudah pernah kita jelaskan. Kata Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Bapak Jokowi, PSBB tingkat desa, PSBB tingkat kampung, saya kira melokalisasi COVID-19 di dalam skup kecil ini akan lebih memudahkan kita dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lapangan. Sehingga satu sisi tidak mengganggu wilayah yang besar, yang di sisi yang lainnya juga dari sisi ekonomi kita tidak terganggu banyak. Tutur Presiden saat memberikan arahan mengenai percepatan penanganan COVID-19 Selasa 11 Agustus di Kodam Siliwangi, Provinsi Jawa Barat. Ini yang dibawakan dalam situs tanggapcovid19.com yang dikelola oleh Ma'had Minhajul Asar Jember. Tanggal 11 Agustus. Ini
dipermasalahkan oleh asatidzah jumhur. Apa permasalahannya? Sebelum Ustadz Fauzan pada tanggal 29 Agustus membuat kedustaan, sekali lagi saya katakan, membuat kedustaan atas nama Pondok Jember. Apa itu? Nanti silakan nonton bersama kita. Nanti saya akan bawakan ucapan beliau. Hadanallahu wa iyyahu. Makna yang serupa sudah pernah disampaikan oleh Ustadz Ayyib Syafruddin kepada pihak Jember dalam pertemuan 15-16 Agustus 2020 di Jember. Ya, asatidzah jumhur bertemu dengan pihak asatidzah Jember. Ketika itu dalam pembahasan ini diwakili oleh Pak Ayyib atau Ustadz Ayyib. Yang dimana intinya Ustadz Ayyib ini menyampaikan, mempertanyakan, kenapa Ustadz Alfian tidak menukil secara utuh? Kenapa Ustadz Alfian ini menukil ucapan Presiden Jokowi ketika itu? Ada bagiannya yang dihapus atau tidak dinukilkan menurut beliau. Apa itu? Kurang lebihnya ya. Karena di sini fokusnya kepada Ustadz Fauzan. Bahwa Ustadz Alfian ini atau Ustadz Ayyib mendapati dalam sebuah media online kata data, dan ini juga persis dibawakan oleh Ustadz Ahmad Khodim bersumber dari media online Kompas. Nah, bahwa mereka mempermasalahkan kenapa kok dipotong ucapan Bapak Presiden bahwa permasalahan PSBB kecil atau karantina dalam skala kecil itu diberlakukan apabila terjadi kasus. Ya, apabila terjadi kasus. Jadi kurang lebih itu begini. Mereka asatidzah jumhur itu menuduh Jember begini. Bapak Presiden itu ngomong bahwa diadakan karantina skup kecil, PSBB kecil tingkat RT kampung. Itu ucapan Bapak Presiden itu mengatakan kalau ada kasus maka diadakan karantina ini, skup kecil ini. Kalau ada kasus. Sumbernya kata data, ini yang disampaikan Ustadz Ayyib. Sumbernya Kompas. Ini yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Khodim dalam beberapa grup. Seperti itu. Itu pada tanggal 15-16 Agustus. Yang dimana pada pertemuan 15-16 Agustus Jember itu, Ustadz Alfian sudah menjelaskan bahwa yang beliau tampilkan itu memang murni seperti itu. Tidak ada penambahan atau pengurangan. Ya sudah, ucapan dari Bapak Presiden itulah yang dinukil oleh Ustadz Alfian. Tidak ada sama sekali Bapak Presiden itu menyebutkan bahwa apabila terjadi kasus pada suatu tempat. Tidak ada. Beliau secara umum, Presiden Jokowi itu menyebutkan bahwa karantina mandiri, skop kecil, PSBB skop kecil atau mini lockdown ini diberlakukan itu akan efektif. Tidak ada itu tambahan apa? Kalau ada kasus. Ini jadi versinya pihak Jember itu secara umum, kalau versinya asatidzah jumhur itu kalau ada kasus. Nah, itu sudah dijelaskan oleh Ustadz Alfian, disampaikan oleh beliau sekian link-link resmi dari sumber-sumber pemerintahan resmi. Entah itu
akun Twitternya Presiden Jokowi, entah itu link resmi dari Setkap, Sekretaris Kabinet, atau Setnek, Sekretaris Negara, itu sudah ditunjukkan dan dijelaskan oleh Ustaz Alfian. Seperti itu. Dalam pertemuan tersebut, kesannya pihak Asatidzah Jumhur tidak membantah. Namun ternyata Asatidzah Jumhur itu masih kekeh bahwa di situ ada ucapan Presiden Jokowi yang dihapus. Buktinya, ucapan Ustadz Fauzan Pendem. Nanti insya Allah setelah selesai ini kita akan share biar dikira kita ini tidak mengada-ngada, tidak berdusta atas nama Ustadz Fauzan. Kita akan share nanti ucapan beliau. Sekarang saya bacakan dahulu ucapan beliau. Pada tanggal 29 Agustus. Pada tanggal 29 Agustus. Ustadz Fauzan Pendem ini bertemu dengan beberapa asatidzah dan pengajar Solo Raya. Yaitu Solo dan sekitarnya. Nah, dalam majelis tersebut, ini salah satu bentuk hasutan juga yang dilakukan oleh Asatidzah Jumhur. Nah, nanti insya Allah audionya akan kita share di channel Timika. Pada majelis tersebut pada tanggal 29 Agustus, Ustadz Fauzan Pendem mengatakan begini. Kalau mereka kan mereka berdasarkan dengan pernyataan Presiden. Mereka itu artinya pihak Jember, Pondok Jember, Ma'had Minhajul Ashar Jember. Mereka berdasarkan dengan pernyataan Presiden bahwasanya karantina dalam skala kecil itu lebih efektif dalam lingkungan skop RT, RW. Padahal Pak Jokowi ngomong demikian adalah ada yang kalimat yang sebelumnya, yaitu apabila terjadi kasus, maka karantina dalam skop kecil RT, RW itu lebih efektif. Ini enggak ditampilkan. Ini ucapan Ustadz Fauzan Pendem. Jadi apabila terjadi kasus, yaitu apabila terjadi kasus. Ini enggak ditampilkan. Ini kedustaan pertama. Ustadz Fauzan Pendem dalam majelis ini. Enggak ditampilkan. Hakikatnya, dan nanti insya Allah akan kita share juga link-link resmi dari media pemerintah agar kita bisa buka bersama, kita lihat bersama siapa sebenarnya yang dusta dan siapa yang jujur. Nah, dalam link-link resmi pemerintah tersebut tidak ada sama sekali itu Presiden Joko Widodo, Presiden RI yang ke-7, Bapak Jokowi, menyebutkan kalau ada kasus. Tidak ada sama sekali. Ini kedustaan pertama Ustadz Fauzan Pendem. Mengatakan apa? Ini enggak ditampilkan oleh Jember. Kemudian dalam rekam audio tersebut ada salah seorang peserta yang ikut dalam majelis itu menyebutkan, cuma ana lihat dari Satgas artinya Pondok Jember, itu selalu dinukil pernyataan Pak Jokowi. Maka Ustadz Fauzan menimpai lagi. Tapi ketika diklik beda. Ini kedustaan yang kedua. Ustadz Fauzan ini nggak hadir dalam majelis 15-16 Agustus. Nah, di situ sebetulnya Ustadz Alfian sudah menjelaskan. Ustadz Alfian pun sebetulnya pada tanggal 12 Agustus, berarti sebelum pertemuan itu, dalam sebuah grup yang berisi asatidzah, namanya grupnya Al-Irwa, kalau tidak salah, pada 12 Agustus, Jember mengeser ucapan ini 11 Agustus. Karena Pak Jokowi menyampaikannya ini di Semarang 11 Agustus, di Bandung pada tanggal 11 Agustus. Nah, di Bandung pada 11 Agustus. Sebelumnya juga pada tanggal 30 Juni
Ini tahun 2020 semua ya. Presiden Jokowi juga menyampaikan yang semakna ini di Semarang. Masalah intervensi berbasis lokal, skop kecil, PSBB kecil atau lockdown mini kecil, karantina skop kecil ini. Tidak ada sama sekali, entah yang di Bandungnya atau yang di Semarangnya, Presiden Jokowi menyebutkan kalau ada kasus. Yang ada itu pemberitaan di Kata Data dan Kompas. Nggak tahu ini mungkin kesimpulan dari wartawannya atau bagaimana. Yang pasti di media-media resmi pemerintah tidak ada ucapan itu sama sekali. Saya sudah pernah juga mendengarkan YouTube langsung. YouTube-nya resmi. Nanti insya Allah juga kita akan share mudah-mudahan. Tidak ada itu ucapan bahwa Presiden Jokowi ketika itu kalau ada kasus. Nah, kata Ustadz Fauzan, tapi ketika diklik beda. Dia gabungkan antara perkataan Presiden Jokowi dalam dua kesempatan yang berbeda. Tampaknya dimaksud yaitu yang di Semarang dan Bandung. Karena Presiden ke-7, Bapak Jokowi, hafizahullah, menyampaikan hal ini di Semarang dan di Bandung. Nah, kata Ustadz Fauzan, dia gabungkan antara perkataan Presiden Jokowi dalam dua kesempatan yang berbeda, dipotong itunya. Nah, sekarang di Jember ada kasus enggak? Di dalam komplek itu. Jadi Jember itu ketika itu, yang istilahnya lockdown mini itu, atau karantina mandiri, atau skop kecil lah di RT RW atau kampung itu memang memberlakukan sebelum ada, enggak ada kasus di lingkungan Pondok Jember. Di perumahan Kaplingan enggak ada kasus. Seperti itu. Nah, makanya kata Ustadz Fauzan, nah sekarang di Jember ada kasus gak? Di dalam komplek itu? Gak ada. Berarti Jember salah menyelisih pemerintah. Karena menurut Ustadz Fauzan Bendem, Bapak Jokowi itu mengatakan kalau ada kasus. Di Jember gak ada. Itu jadi permasalahan. Nah, ini kedustaan-kedustaan yang disebutkan oleh Ustadz Fauzan Pendem. Mau kita bacakan labas, nggak ada masalah. Nanti juga linknya akan kita share. Yang pertama, Ana akan bacakan dari situsnya setkap.go.id. Nah, Sekretariat Kabinet. Jadi di tanggal 30 Juni 2020 di Semarang, itu Bapak Presiden banyak ini panjang. Pertama ingin mengucapkan terima kasih, penghargaan kepada Bapak Gubernur, Wakil Gubernur, seluruh Bupati. Seperti itu. Kemudian juga beliau berusaha mengatakan kita harus menjaga jangan sampai muncul gelombang kedua. Nah, kita hadapi ini bukan hanya urusan krisis kesehatan, tapi juga masalah ekonomi. Pada kuartal pertama kita bisa tumbuh, masih tumbuh, keadaan normal. Terus beliau sampaikan terkait hal itu. Jangan sampai melonggarkan tanpa sebuah kendali rem. Tapi ini bukan barang yang mudah. Ini hanya ambil secuplik-cuplik, banyak sebenarnya lebih panjang lengkapnya. Nanti kita semuanya bisa melihat sendiri, baca sendiri. Nah, sampai beliau juga menyebutkan tentang prakondisi. Kemudian yang kedua, beliau juga titip kepada gubernur, bupati, wali kota agar anggaran-anggaran yang berkaitan dengan kesehatan segera dikeluarkan. Terkait anggaran. Yang ketiga berkaitan dengan stimulus ekonomi, usaha mikro, usaha kecil. Beliau menekankan ini juga. Kemudian setelah itu beliau setelah menyebut tentang belanja anggaran tersebut, kata beliau juga saya tegur langsung menterinya atau kepala lembaganya. Karena memang jangan kita biarkan uang yang beredar ini semakin kering atau semakin sedikit. Kita harus terus belanja itu. Kita dorong agar ada peredaran uang yang ada di masyarakat semakin banyak. Yang terakhir, kata beliau.
Kata Presiden Jokowi, yang terakhir, menurut saya, posisi sekarang ini, strategi intervensi yang berbasis lokal itu yang paling efektif untuk menangani COVID-19. Strategi intervensi yang berbasis lokal. Jadi, mengarantina, mengisolasi RT, mengisolasi RW, mengisolasi kampung atau desa itu lebih efektif daripada kita mengarantina kota atau kabupaten. Ini lebih efektif. Jadi strategi ini agar kita pakai bersama-sama sehingga kita harapkan terjadi penurunan di RT maupun di RW. Saya sangat berterima kasih atas kerjasama seluruh jajaran di Provinsi Jawa Tengah dan seterusnya. Tidak ada sama sekali apa? Hah? Apa? Kasus. Ini yang di Semarang. Nah, sekarang kita baca yang di Bandung. Yang di Bandung pada tanggal 11 Agustus 2020. Yang di hari ini juga kemudian Ustaz Alfian sebagai wakil dari Ma'had Minhajul Azhar Jember men-share di hari tersebut tentang masalah ini. Nah, beliau pertama-tama menyampaikan terima kasih penghargaan setinggi-tingginya kepada gubernur beserta seluruh jajaran Forkopimda, bupati, wali kota, seluruh jajaran gugus tugas, dokter perawat. Nah, nanti juga ini kita akan share semua link yang resmi dari pemerintah atau link-link yang ada yang resmi dari pemerintah kita insya Allah akan share. Kemudian beliau Hafizahullah, Bapak Jokowi, mengatakan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, kita tahu bahwa 215 negara di dunia ini semuanya terpapar oleh COVID-19. Dan sampai hari ini, 19,7 juta penduduk dunia terinfeksi. Beliau sebutkan tentang yang meninggal, yang sembuh, kemudian di Jawa Barat, posisi warna kuning, hijau, saya harapkan dipertahankan. Itu. Kemudian, ketika beliau mengatakan, bahwa rata-rata semuanya sudah pada posisi warna kuning dan hijau dan saya harapkan ini terus dipertahankan, dikendalikan. Syukur yang kuning bisa dilarikan semuanya ke hijau. Tetapi sekali lagi, ancaman COVID-19 ini belum selesai. Sampai nanti yang namanya vaksin itu bisa divaksinasikan kepada seluruh rakyat di tanah air ini. Kemudian kata beliau, saya hanya ingin menyampaikan sedikit mengenai pentingnya strategi intervensi berbasis lokal. Dan ini sudah, saya kira sudah dikerjakan oleh Provinsi Jawa Barat. Ini agar diteruskan. Artinya, skop dalam wilayah kecil ini yang paling penting. PSBB, dalam kurung, pembatasan sosial berskala besar, tingkat desa, PSBB tingkat kampung, saya kira melokalisir COVID-19 di dalam sekup-sekup kecil ini akan lebih memudahkan kita dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di lapangan sehingga satu sisi tidak mengganggu wilayah yang besar, yang di sisi yang lainnya juga dari sisi ekonomi kita tidak terganggu banyak. Yang kedua, manajemen krisis ini saya harapkan dari Pangdam beserta seluruh jajaran sudah topiknya beda lagi. Tidak ada sama sekali apa? Kasus. Kalau ada kasus, tidak ada sama sekali. Nah, coba kita lihat. Sekian kedustaan demi kedustaan dalam satu majelis yang dilakukan oleh Ustadz Fauzan Pendem. Nah, sudah waktunya. Bisa? Baik. Insyaallah kita akan lanjutkan setelah azan Isya. Al-muadzin falyuadzin. Baik. Maka dari sini kita mengetahui bagaimana Ustadz Fauzan Pendem dan juga ustadz-ustadz yang lainnya dari kalangan asatidzah jumhur. Begitu mudahnya lisan mereka
menyampaikan sekian kedustaan demi kedustaan. Coba kita perhatikan. Sudah dijelaskan oleh Ustadz Alfian pada tanggal 15-16 Agustus. Itu didengar oleh, kan yang hadir banyak ketika itu. Ustadz Abdul Samad Bawazir, Ustadz Komar, Ustadz Ayib, Ustadz Usama, dan yang lain-lainnya. Ustadz Fauzan tidak hadir, Ustadz Afifuddin tidak hadir. Nah, yang terjadi setelah jalsah itu bukannya mengecek sumber info atau sumber berita yang disampaikan oleh Ustadz Alfian, terus menyebarkan kedustaan tersebut. Sumbernya dari mana? Dari media massa yang bukan media resmi pemerintah. Yang menyedihkannya itu begini. Itu kejadian Ustadz Fauzan ini 29 Agustus 2020. Ustadz Ayib tanggal 15-16 Agustus pada pertemuan di Jember. Yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Alfian. Kurang lebih sebulan sebelumnya, pada tanggal 16 Juli 2020, ditampilkan dalam channel resmi Asy-Syariah, majalah Asy-Syariah. 16 Juli 2020. Ada e-book, electric book. Di situ Ustadz Arif Delingo membuat tulisan, yang tulisan ini bagus, luar biasa. Pada tanggal berapa? 16 Juli 2020. Sebelum sekitar sebulan sebelum kedustaan-kedustaan ini muncul. Apa di antara isi tulisan Ustadz Arif Delingo dalam tulisan ini? Judulnya itu begini, nasihat untuk menjaga lisan dan tulisan pada masa wabah. Ditulis oleh Ustadz Abu Ismail Arif Hafidhahullah. Ustadz Arif Delingo ini, bukan Ustadz Arif Jember. Di antara isinya, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, media-media informasi umum yang ada sekarang ini tidak seluruhnya terbebas dari penyebaran hal-hal yang menyelisihi syariat. Coba lihat, media-media informasi umum yang ada sekarang ini tidak seluruhnya terbebas dari penyebaran hal-hal yang menyelisihi syariat. Oleh karena itu, apabila kita menerima suatu informasi atau berita, selalu cek validitas dan kebenarannya. Bagus kan? Nasihat ini? Bagus. Ini pihak Asatidzatul Jumhur ini, yang menulis ini, Ustadz Arif Delingo ini bersama Jumhur dalam fitnah ini. Terus kemudian beliau melanjutkan, alangkah baiknya kita hanya mencukupkan diri dengan berita dan informasi yang bersumber dari media resmi pemerintah kita. Terkhusus pada masa-masa ini, apabila kita mendapatkan suatu informasi atau berita dari selain media resmi pemerintah, sebaiknya kita cross-check dengan mencari pembandingnya pada media resmi pemerintah. Allahu Akbar. Bagus ini nasihatnya. Ini 16 Juli 2020. Kemudian kata beliau lagi, Ustadz Arif Delingo, jika ternyata media resmi pemerintah juga membenarkannya, itulah yang kita ambil. Sumber dari sumber berita. Nah, sebaiknya kita juga bersabar menunggu suatu perkembangan berita atau informasi penting diposting oleh media resmi pemerintah. Dan seterusnya. Ini, ya subhanallah. Sebulan berikutnya kok nggak Ustadz Ayibnya, nggak Ustadz Fauzannya, dan yang lainnya. Rata-rata Asatidzatul Jumhur dalam fitnah ini.
Betul-betul. Banyak dalam permasalahan itu tidak punya hujah. Tidak salah yang dikatakan oleh Syekh Arafat Hafizahullah. Dalam banyak permasalahan dalam fitnah ini, asatidz jumhur, sifar ala shimal. Nol potol. Sudah sebulan sebelumnya sudah ngomong seperti ini. Nasihat ya mereka sendiri yang buat. Yang tahu juga mereka. Ustadz Komar itu pembinanya majalah syariah. Seperti itu. Kok ia masih menyebar kedustaan? Kok yang diambil itu media Kata Data dan Kompas? Itu media resmi pemerintah atau media umum? Swasta umum, bukan punyanya pemerintah. Nasihatnya bagus sekali ini. Namun pengamalannya mana? 0. Kosong. Maksa lagi. Ustadz Alfian sudah menunjukkan sekian link-link dari media resmi pemerintah. Ya subhanallah. Maka insya Allah kita akan tutup muhadharah ringkas kita ini dengan nasihat. Dan ini penting sekali ya ikhwan. Nasihat yang disebut oleh Syekh Rabi' dalam risalah beliau tentang as-sidqu wa asaruhu al-hamidah. Kejujuran dan dampaknya yang terpuji, dampaknya yang positif. Dalam rangkaian Al-Majmu' Ar-Ra'iq, dalam kumpulan risalah-risalah Syekh Rabi', halaman 300 atau 437, dalam risalah As-Sidqu wa Asaruhu Al-Hamidah, kejujuran dan dampaknya yang terpuji, beliau banyak memberikan nasihat tentang dusta ini bahaya. Nah, bahayanya dusta. Beliau memberikan nasihat di antaranya. Qala hafizahullah, la tatahaddas ya akhi illa an ilmin ifhasil akhbar. Wahai saudaraku, ya akhi, engkau ini jangan berbicara kecuali di atas ilmu. Ifhasil akhbar. Berita-berita yang ada itu diperiksa. Nasihat Syekh Rabi' hafizahullah. Kemudian saya mengatakan, anta mu'min? Bertanya. Anta mu'min wa tadda'i al-iman wa hadha haluka aswa' min ahwalil kuffar. Engkau mukmin, engkau mengklaim beriman, tapi demikian keadaanmu lebih buruk dari orang kafir. Apa itu? Menyebar berita dusta. Nah, kata Syekh, yumkinul kuffar qad yatabassarun wa wa yatarayyasun. Orang-orang kufar ini masih mungkin mereka ini terkadang masih melihat taroyus. Taroyus ini berhati-hati, tidak terburu-buru. Qala walakin nahnu natakhattaful akhbar hakadha. Tapi kita mengambil, mencuplik berita-berita yang ada seperti ini. Wa nafrahu biha. Malah kita senang. Wa nansyurul akadzib wat turrahat wal asatir allati tasuddun nas 'anil haqqi was sidqi wa 'an dinillahil haqq. Kita ini malah menyebar sekian kedustaan, wat turrahat, sekian kebatilan, omong kosong, wal asatir, cerita-cerita yang enggak ada asalnya. Yang dimana semuanya ini tasuddun nas anil haqqi was sidqi wa an dinillahil haq. Menghalangi manusia dari al-haq. Menghalangi manusia dari kejujuran, kebenaran. Menghalangi manusia dari agama Allah yang benar. Dan ini yang terjadi. Dengan akibat berbagai macam kedustaan yang dilancarkan oleh asatidz jumhur kepada pihak Jember, ini yang terjadi. Dakwah menjadi morat-marit seperti ini. Ini pekan depan ada info pengumuman Ustaz Abdul Somad Bawazir di daerah Solo Raya akan mengadakan kajian atau muhadharah, judulnya kurang lebih gini. Menjunjung tinggi wibawa dakwah salafiyah. Antum sudah dengar? Insya Allah antum sudah dengar semua. Nasihat dari Syekh Abdul Al-Bukhari kepada asatidz jumhur dalam sautiahnya, audionya. Di antaranya apa?
Yajibu an tattaqullah. Wajib kalian. Syekh sekarang sedang mengajak bicara yang diajak bicara asal jumhur ini. Dalam rangkaian kalimat ini. Yajibu an tattaqullah. Fi hadhihi da'wah. Wajib kalian ini, yaitu asal jumhur, kalian ini wajib bertakwa kepada Allah dalam urusan perkara dakwah ini. Wala tushawwihuha bimithli hadhil af'al. Atau kama qala hafizahullah ta'ala. Nah. Dan jangan kalian wala tushawwihuha. Membikin tercoreng nama baik dakwah dengan perbuatan-perbuatan seperti ini. Sekarang, pekan depan mau buat kajian menjunjung tinggi wibawa dakwah salafiyah. Apa yang mau menjunjung tinggi dengan cara perbaiki kerusakan yang telah kalian lakukan. Wahai asatidzah jumhur. Nah, maka hati-hati ya ikhwan. Pokoknya dalam urusan fitnah ini, pembicaraan tentang fitnah ini, sudah. Asatidzah jumhur itu banyak syubhatnya, banyak kedustaannya. Hati-hati. Nah, kata Syekh Rabi kemudian juga, dalam rangkaian dalam nasihatnya beliau ini juga, beliau mengatakan, dalam risalah yang sama. Qala hafizahullah kaifa tasma'ul kadhib wa turaddiduhu mithl munafiqin, mithl yahud. Bagaimana engkau mendengar kedustaan, terus engkau kemudian ulang-ulangi, sebarkan kemana-mana, seperti orang munafik, dan seperti orang Yahudi. Ini nasihat buat kita semua ya ikhwan. Nah, apalagi yang mengaku salafiyin. Nasihat juga kepada pihak asatidzah jumhur, hati-hati. Jangan melakukan perbuatan seperti perbuatan orang munafik dan orang Yahudi. Kedustaan didengar, enggak disaring, langsung disebarkan, diulang-ulang kemana-mana. Kata Syekh, biduni tasfiyah, wala gharbalah, wala tasabbut, wala ihsas, bi anna Allah tabaraka wa ta'ala ya'lam annaka kadzdzab. Kok bisa engkau mendengar kedustaan, kemudian engkau sebarkan seperti orang Yahudi dan orang munafik? Biduni tasfiyah, tanpa engkau saring. Biduni gharbalah, tanpa kemudian diperiksa, diteliti. Wala tasabbut, tidak bertasabbut, tidak bertabayun. Wala ihsas, dalam kondisi engkau tidak ada perasaan. Bi anna Allah tabaraka wa ta'ala ya'lam annaka kadzdzab. Enggak punya perasaan engkau bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa engkau adalah seorang pendusta. Kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Kemudian Syekh melanjutkan, cukuplah seorang dikatakan berdusta ketika dia menyampaikan semua yang dia dengar. Kadzdzab anta, kata Syekh ini sekarang. Ini masih dalam rangkaian ucapan Syekh. Kadzdzab anta. Engkau ini pendusta. Anta musyarikun fi hadhil jarimah. Engkau berperan serta, turut serta dalam kejahatan ini. Anta muta'awinun alal ismi wal udwan. Sungguh engkau telah berta'awun dalam dosa dan permusuhan. Anta tajarratta min ahammi akhlaqil Islam wa huwa as-sidqu wat tasabbut min akhbaril fasikin. Sungguh engkau telah kosong dari akhlak Islam yang paling penting, yaitu kejujuran dan tasabbut. Kejujuran dan tasabbut dari khabarnya orang-orang yang fasik. Nah, subhanallah. Mudah-mudahan Allah lindungi kita dari sifat-sifat ini. Tapi terus terang, saya sampaikan di sini, hal-hal ini ada pada asatidzah jumhur. Enggak ada tasabbut, dusta, tidak jujur. Nah, kata Syekh Rabi, dakwah ini enggak bisa dibangun di atas orang yang dusta. Dakwah ini dibangun di atas orang-orang yang jujur. Nasallallahu alaihi wal afiyah ya ikhwan. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Maka minas shawab fa minallahi wahdah. Wa maka minal khata' fa minni wa minasyaitan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Walhamdulillahirabbil alamin.